Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan pengendalian dan akuntansi biaya untuk dosen pengampunya Ibu Imelda Sari dengan saya sendiri sebagai anggota Nabila Ayu Lestari. Saya Tania Marvita. Saya Lingga Permatasari. Saya Syifa Ramadhani. Saya Dinda Rizky. Saya Abdul Mugis. Saya Surah Rahman. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Rizky. Sistem akuntansi di Midimsam. Pada prinsipnya, akuntansi perusahaan atau sistem akuntansi perusahaan adalah suatu mekanisme pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang disediakan oleh sebuah perusahaan atau badan usaha. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suparwoto L. tahun 1992 dalam Dewi Maharani Indah Reswari menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Analisis biaya produksi di Midimsam. Yang A, biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan bahan dasar yang akan diolah menjadi sebuah produk. Bahan baku merupakan salah satu faktor kunci kelancaran proses produksi. Apabila persediaan bahan baku lancar, maka proses produksi juga akan berjalan lancar. 1. Pencatatan dan ayat jurnal untuk transaksi permintaan dan bahan baku langsung. Berikut ini merupakan biaya yang digunakan oleh di Midimsam. Pencatatan transaksi pemakaian bahan baku dan perlengkapan. Barang dalam proses didebit sebesar 1.412.875, biaya overhead pabrik sebesar 157.500, beban perlengkapan pemasaran didebit sebesar 200.000 pada persediaan bahan baku di kredit sebesar 1.770.375. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan persediaan bahan baku, pembelian dan penerimaan bahan baku. Persediaan bahan baku didebit sebesar 1.770.375 pada kas sebesar 1.770.375. Lalu selanjutnya permintaan pemakaian bahan baku untuk produksi. Barang dalam proses didebit sebesar 1.412.875, biaya overhead pabrik sebesar 157.500 pada persediaan bahan baku di kredit sebesar 1.570.375. 2. Kuantitas pesanan ekonomi atau Economic Order Quantity atau EOQ. Kuantitas persediaan untuk satu kali pemesanan dengan biaya persediaan tahunan yang minimum disebut dengan kuantitas pemesanan ekonomi atau Economic Order Quantity atau EOQ. Dalam melakukan pembelian bahan baku, perusahaan harus mempertimbangkan dua jenis biaya dalam melakukan pembelian persediaan bahan baku, yaitu penanganan persediaan atau cost of carrying inventory dan biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan persediaan adalah biaya menempatkan dan menerima pesanan. Berikut ini merupakan data penggunaan bahan baku pada di Midimsam yang dapat digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan ekonomi. Di sini dengan perkiraan kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun ke depan, yaitu 36.000 unit, dengan harga bahan baku per unitnya sebesar Rp1.550, dengan biaya pemesanan per pemesanan sebesar 5.000, dengan biaya penanganan persediaan sebesar 2.000. Di sini menghitung kuantitas pemesanan ekonomi bahan bakunya, di mana KPE itu akar kuadrat 2 kali KU kali BP per BB kali BBPP, yaitu 2 dikalikan ke 36.000
dikalikan dengan 5.000, dibagi 2.000 kali 1.550. Lalu dibagi 3.360 juta dibagi 3.100.000 diakarkan menjadi 10 unit. Jadi di medium sum akan memperoleh biaya persediaan setahun yang minimum memesan sebanyak 10 unit setiap kali melakukan pemesanan. Yang kedua, dengan menghitung biaya pesanan setahun dengan di mana jumlah pesanan dalam setahun itu sama dengan jumlah kebutuhan unit setahun dibagi dengan KPE, di mana jumlah kebutuhan unit setahunnya itu 36.000 unit dibagi dengan KPE-nya itu 10 unit. Jadi hasilnya 3.600 unit. Di sini dengan biaya pemesanan setahunnya jadinya jumlah pesanan dalam setahun dikalikan dengan biaya pesanan. Jumlah pesanan dalam setahunnya 3.600 unit dikalikan dengan biaya pesanannya 5.000, hasilnya jadi 18 juta. Di sini untuk menghitung biaya penanganan persediaan setahun, jumlah persediaan rata-rata sama dengan KPE dibagi 2, KPE-nya itu 10 unit dibagi dengan 2, itu sama dengan 5 unit. Lalu biaya penanganan bahan baku sama dengan jumlah persediaan rata-rata dikalikan dengan biaya penanganan persediaan, dikalikan dengan biaya bahan baku per unit, sama dengan di mana jumlah persediaan rata-ratanya itu 5 unit, dikali biaya penanganan persediaannya 2.000, dikalikan dengan biaya bahan baku per unitnya itu 1.550, dan hasil biaya penanganan bahan bakunya 15.500.000. Yang keempat, itu ada menghitung biaya persediaan setahun, di mana biaya persediaan per tahun sama dengan biaya pemesanan, plus biaya penanganan persediaan, di mana biaya pesanan itu 18 juta, ditambah dengan biaya penanganan persediaannya itu 15.500.000, dengan hasilnya, di mana biaya persediaan per tahunnya itu jadi 33.500.000. Lalu pemesanan kembali atau reorder point, di mana di medium sum rata-rata per hari menggunakan bahan baku sebanyak 10 unit. Jika jangka waktu perolehannya adalah 7 hari, lalu waktu pemesanan kembalinya sama dengan jangka waktu perolehan dikalikan dengan jumlah pemakaian, sama dengan di mana jangka waktu perolehannya itu 7 hari, dikalikan dengan jumlah pemakaiannya itu 10 unit per hari, lalu hasilnya menjadi waktu pemesanan kembalinya 70 unit. Jadi jumlah pesanan yang dibuat oleh di medium sum dalam jangka waktu 7 hari dapat dibuat sebanyak 70 unit. B. Backfast costing. Metode ini merupakan metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan biaya pesanan, sistem perhitungan biaya proses. Metode ini memiliki akun baru yang disebut sebagai bahan baku dalam proses atau raw in process. Metode ini juga digunakan untuk perencanaan dan pengendalian persediaan. Berikut ini merupakan transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan September 2021 dalam kegiatan produksi barang jadi. 1. Mencatat pembelian bahan baku selama satu periode akuntansi. Pembelian bahan baku selama bulan September 2021 senilai 4.651.500 dilakukan secara tunai. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembelian bahan baku selama bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Bahan baku dalam proses didebit sebesar 4.651.500, pada kas dikredit sebesar 4.651.500. 2. Mencatat biaya tenaga kerja dan overhead selama satu periode akuntansi. Biaya tenaga kerja langsung dan overhead selama bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Tenaga kerja sebesar Rp1.000.000, overhead sebesar Rp700.000. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik pada bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja didebit sebesar Rp1.000.000, biaya overhead pabrik didebit sebesar Rp700.000, pada utang dagang dan akun lainnya dikredit sebesar Rp1.700.000. 3. Menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi pada bulan September 2021 adalah 300 box dengan per box berisi 10 dimsum. Jadi per unit yang dapat dihasilkan selama bulan September 2021 bisa diproduksi oleh Dimi Dimsum sebanyak 3.000 unit.
4. Menghitung biaya standar per unit barang jadi. Biaya bahan baku langsung sebesar 1.477, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp333, biaya overhead pabrik sebesar Rp233. Jadi total biaya standar per unit barang jadi sebesar Rp2.043. 5. Mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi pada bulan September 2021 adalah 3.000 unit dengan biaya standar per unit sebesar Rp2.043. Sehingga total biaya barang jadi adalah Rp6.129.000 dengan 2.043 unit dikali 3.000 unit. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Barang jadi didebit sebesar Rp6.129.000 pada biaya bahan baku dalam proses dikredit sebesar Rp4.431.000, biaya tenaga kerja yang dialokasikan dikredit sebesar Rp999.000, biaya overhead pabrik yang dialokasikan dikredit sebesar Rp699.000. 6. Mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama satu periode akuntansi. Selama bulan September 2021, barang jadi yang terjual 2.980 unit, sehingga beban pokok penjualan adalah sebesar Rp6.088.140. 2.043 unit dikali 2.980 unit. Beban pokok penjualan didebit sebesar Rp6.088.140. Pada dikredit barang jadi Rp6.088.140. 7. Mencatat selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik aktual dengan yang dialokasikan. Selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dan yang dialokasikan ditutup ke akun beban pokok penjualan. Berikut merupakan biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang sebenarnya selama bulan September 2021. Yang pertama, biaya tenaga kerja sebesar Rp1 juta. Yang kedua, biaya overhead pabrik sebesar Rp700.000. Terdapat biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang dialokasikan selama bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tenaga kerja sebesar Rp999.000. Yang kedua, biaya overhead pabrik sebesar Rp699.000. Biaya tenaga kerja yang dialokasikan lebih rendah daripada biaya tenaga kerja aktual atau underlocated adalah sebesar Rp1 juta dikurang Rp999.000. Biaya overhead pabrik yang dialokasikan juga lebih rendah dibandingkan dengan biaya overhead pabrik aktual, adalah sebesar Rp1.700.000 dikurang Rp699.000. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat penutupan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dan yang dialokasikan adalah: yang pertama, biaya tenaga kerja yang dialokasikan didebit sebesar Rp999.000. Yang kedua, biaya overhead pabrik yang dialokasikan didebit sebesar Rp600.099. Yang ketiga, beban pokok penjualan didebit sebesar Rp2.000. Lalu biaya tenaga kerja dikredit sebesar Rp1 juta dan biaya overhead pabrik dikredit sebesar Rp700.000. Akun beban pokok penjualan yang akan didebitkan atau dikreditkan itu tergantung dengan mana yang lebih besar untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan yang benar terjadi. 8. Saldo persediaan akhir pada 30 September 2021. Bahan baku dalam proses Rp4.651.500 dikurang Rp4.431.000, yaitu sebesar Rp220.500. Barang jadi 20 unit dikali 2.004 unit, yaitu sebesar Rp40.860. Total persediaannya sebesar Rp261.360.
C. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Di dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja yang dilakukan berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kegiatan departemen dalam perusahaan, jenis pekerjaannya, dan hubungannya dengan produk. Dalam sistem biaya tenaga kerja ini di Midimsam menggunakan sistem tarif per unit produk yang dimana tenaga kerja dibayar dengan upah apabila mereka telah memproduksi suatu barang yang mungkin barang tersebut dapat melebihi perkiraan yang telah ditetapkan. Tarif daftar per unit yaitu upah dibagi standar jumlah unit produk yang dihasilkan. Upahnya itu sebesar Rp1.300 dibagi 13 unit, yaitu sebesar Rp100 per unit. Jika di Midimsam memiliki jumlah standar per unit produk yang dihasilkan sebesar 13 unit per jam yang ditetapkan oleh pemilik di Midimsam untuk seorang pekerja adalah sebesar 1.300. Formula yang digunakan untuk menentukan tarif dasar per unit adalah sebagai berikut. Tarif dasar per unit sama dengan upah dibagi standar jumlah unit produk yang dihasilkan sama dengan 1.300 dibagi 13 unit sama dengan 100 per unit. Jika seorang pekerja menghasilkan kurang dari 13 unit per jam, maka pekerja ini tidak mencapai standar unit per jam yang telah ditetapkan oleh pemilik yang seharusnya mendapat upah per jamnya sebesar Rp1.300 per jam. Tetapi sebaliknya, jika pekerja dapat menghasilkan 17 unit per jamnya yang berada di atas standar, maka pekerja dapat menerima tarif upah per jam sebesar Rp1.700, Rp100 dikali 17 unit. D. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya lain selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Satu, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Jumlah unit produksi basis ini membebankan biaya overhead yang nilainya sama besar untuk setiap unit yang diproduksi. Di Midimsam memiliki anggaran biaya overhead pabrik untuk September 2021 sebesar 700.000 dengan jumlah produksi yang diperkirakan sebanyak 3.000 unit. Tarif biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah unit produksi taksiran sama dengan 700.000 dibagi 3.000 unit sama dengan 233.000 perak per unit. Jika anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp700.000 untuk semua unit dalam sebulan dengan tarif biaya overhead pabrik per unit sebesar per 233 perak. Analisis biaya produksi di Midimsam. Biaya bahan baku langsung basis ini digunakan jika terdapat hubungan langsung antar biaya bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik. Di Midimsam dapat membebankan biaya overhead pabrik biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan. Berikut ini merupakan taksiran biaya overhead pabrik taksiran dan biaya bahan baku langsung untuk tahun 2021. Berapakah tarif biaya overhead pabrik per biaya bahan baku langsung? Jika biaya overhead pabrik taksiran sebesar 10 juta dan biaya bahan baku langsung taksiran sebesar 54 juta adalah sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik per biaya bahan baku langsung sama dengan biaya overhead pabrik taksiran dibagi jumlah unit produksi taksiran dikali 100%, yaitu 10 juta dibagi 54 juta dikali 100% sama dengan 18%. Berarti jika biaya overhead pabrik dibebankan pada sebuah pesanan atau proses adalah sebesar 18% dari biaya bahan baku langsung. Analisis biaya produksi di Midimsam. 2. Mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya untuk di Midimsam untuk bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Packing sebesar 450.000, gas sebesar 304.000, transportasi sebesar 240.000. Jumlahnya 994.000. Terus biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk di Midimsam untuk September 2021 adalah sebagai berikut. Jumlah jam mesin sesungguhnya 48 jam,
dikalikan tarif biaya overhead pabrik per jam mesin 20.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 960.000. Ayat jurnal yang dibuat untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan. Barang dalam proses didebet sebesar 960.000 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan dikredit sebesar 960.000. Menutup biaya overhead pabrik yang dibebankan pada akhir bulan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan didebet sebesar 960.000, barang dalam proses dikredit sebesar 960.000. Tiga, pencatatan atau BOP dibebankan. Biaya overhead pabrik, packing sebesar 450.000, gas sebesar 304.000, transportasi sebesar 240.000. Jadi biaya packing, gas, dan transportasi dikurangi dengan overhead yang dibebankan sebesar 960.000. Jadi saldo yang didapatkan sebesar 34.000. Perlakuan akuntansi atas BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Untuk saldo BOP yang dibebankan pada bulan September 2021 dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar 994.000 di debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 960.000 di kredit. Jadi dengan ayat jurnal untuk perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 34.000 di debit dan biaya overhead pabrik sebesar 34.000 di kredit. Jadi perlakuan akuntansi untuk BOP yang lebih dibebankan sebesar 34.000. Kesimpulan dan saran. Metode yang digunakan dalam menghitung biaya bahan baku dalam pemesanan menggunakan metode backflash costing, dan untuk biaya tenaga kerja digunakan tarif dasar per unit untuk UMKM di MIDIMSUM. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat kami kemukakan sebagai bahan pertimbangan pada pihak yang terkait sebagai berikut. 1. Bagi UMKM, hasil analisis biaya produksi pada perusahaan telah menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing biaya produksi terhadap biaya produksi. Kiranya perusahaan dapat mempertimbangkan hasil analisis dimaksud dalam proses perencanaan biaya produksi untuk mendapat biaya produksi yang benar-benar efisien. 2. Bagi peneliti, saran yang perlu disampaikan yaitu bahwa penelitian ini hanya mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor-faktor produksi, kemudian mengelola dan menganalisis faktor-faktor produksi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.